Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Training Center Xiaoqi. Hari ini kita akan mengupas salah satu komponen listrik yang kecil tapi sangat berpengaruh dalam rangkaian. Induktor. Tahukah kalian, induktor bukan hanya sekedar gulungan kawat, tapi juga memainkan peran yang penting dalam mengendalikan aliran arus listrik. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana komponen ini bekerja dalam berbagai aplikasi elektronik. Jadi hari ini yang akan kita bahas itu tentang apa itu induktor, prinsip kerja induktor, seperti apa wujudnya, di mana saja induktor itu digunakan. Kita ke materi pertama tentang apa itu induktor. Secara definisi, induktor adalah komponen elektronik, bentuknya gulungan kawat ya, yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Biasanya berupa gulungan kawat yang dililitkan pada inti, baik itu inti udara, besi, maupun bahan ferromagnetik lainnya. Saat arus mengalir melalui induktor, medan magnet terbentuk seperti ini ya, di sekitar gulungan. Bahkan tidak hanya sekitar gulungan, jadi hanya kabel satu helai saja itu sudah muncul medan magnet seperti ini. Ini menurut hukum dari Ørsted. Kemudian saat arusnya itu berhenti mengalir, dari suplai itu kita putus, biasanya di kumparan itu nanti akan menyimpan medan magnet, menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Dan kalau dua ujungnya itu terhubung melalui suatu sirkuit, di situ nanti akan muncul arus. Dan lama-kelamaan medan magnet yang tersimpan tersebut jadi hilang. Seperti itu. Kemudian kenapa kok di gambar awal itu seperti ini ya, bentuk medan magnetnya kok besar, nah ini kok cuma kecil. Jadi dasarnya itu memang ini, dari satu helai ketika diberi arus listrik maka muncul kemagnetan di kabel tersebut. Karena dibentuk kumparan, maka di sini ada interaksi antara kabel, bukan kabelnya ya, interaksi antara magnet di sekitar kabel atau kawat, yang mana kalau berdekatan akan memperkuat kemagnetan. Nah, di sini ada kaidah tangan kanan, di mana jempol itu adalah B, itu kemagnetannya, dan arah ya. Jadi kalau jempol itu menunjuk arah utara, arus itu arusnya itu ditentukan, bukan ditentukan, tapi digambarkan oleh jari-jari yang 4 sisanya. Gitu. Jadi kalau alirannya seperti ini, yang dari sebelah kanan itu ke atas, yang mana di situ membentuk utaranya di sebelah kiri. Kalau arusnya dibalik, maka utaranya akan ada di sebelah kanan. Seperti itu untuk dasar dari induktor. Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita gambarkan dengan analogi bagian mesin atau komponen yang lain ya. Ini biasanya pakai fluida, hidrolik atau air begitu. Ini si induktor itu seperti kincir air, yang mana dia memiliki sudu-sudu. Tentunya dia memiliki massa atau berat juga. Sehingga ketika nanti pompa itu diputar dan mendorong air, maka air akan melalui atau mengalir ke arah kiri dan menabrak sudu-sudu dari induktor. Bukan induktor, tapi kincir airnya. Kincir air tidak akan langsung berputar karena hambatannya cukup besar. Hambatan berupa berat dari kincir air itu. Maka di situ membutuhkan waktu untuk dia berputar maksimal. Kurang lebih ilustrasinya seperti berikut ini. Nah, seperti itu. Muternya pelan dulu, setelah itu baru maksimal.
Saat itu terjadi sudah maksimal, maka aliran airnya akan maksimal juga. Kincir air berputar maksimal juga. Nah, saat pompanya dimatikan, maka aliran airnya tidak akan langsung mati. Bukan mati ya, apa ya? Aliran airnya tidak akan langsung berhenti. Melainkan di situ masih diputar oleh yang namanya kincir air ini. Karena ada berat ketika dia berhenti, gaya yang mendorong dia untuk berputar, maka dia masih memiliki momentum seperti berikut ini kurang lebih ya. Nah, jadi tidak langsung berhenti, masih memberikan gaya dorong untuk air itu bisa mengalir. Nah, kalau kita alihkan ke sisi elektronika, kita bisa lihat seperti ini. Ya mungkin memang tidak sama persis ya. Namanya juga analogi. Jadi ibaratnya yang pertama di sini switch open atau saklarnya itu terbuka. Itu belum ada arus yang mengalir ke lampu ataupun ke kumparan atau ke induktornya. Ketika switchnya ditutup, maka nanti akan nyala si lampu ini dan induktornya tidak akan langsung maksimal arusnya. Jadi bertahap dari kecil kemudian langsung ke arah maksimal. Kurang lebih seperti berikut ini. Nah, ketika sudah maksimal, maka di situ akan mengalir arus di kedua komponen ini. Dan informasi yang saya dapat juga, kalau misalkan untuk induktornya itu resistansinya cukup rendah dan sumbernya itu terbatas, biasanya di situ lampunya akan redup karena arusnya akan banyak menuju ke induktor. Seperti itu. Kalau sumbernya itu sangat besar, ya, maka tetap mengalir ke dua komponen ini, ke induktor sama ke lampu. Nah, kalau switchnya kita buka, maka lampu nggak akan langsung padam. Karena efeknya seperti kapasitor, tapi biasanya lebih cepat. Kalau kapasitor bisa lebih lambat ya, karena muatannya banyak. Kalau di sini medan magnetnya itu ya tergantung dari seberapa besar kumparannya. Contoh di sini ketika kita buka, jebret, lampu tidak akan langsung mati. Masih nyala sedikit kemudian mati gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, arus dari lampu dia nanti akan terbalik. Beda dengan kapasitor. Nanti akan di-upload kapasitor mungkin setelah ini ya. Nah, perhatikan ini yang warna merah di atas di bagian lampu dia bergerak ke kanan, tapi ketika nanti sumbernya mati, maka nanti si merah ini akan bergerak ke kiri seperti berikut ini. Perhatikan. Nah, seperti itu. Kenapa begitu? Jadi alasannya karena sifat dari induktor ini. Jadi sifat alami dari induktor. Sifatnya apa? Tidak suka perubahan. Mereka suka kondisi tetap atau konstan. Ini bahasa sastra ya, 1, 2, 3 ini. Ketika arus pertama kali mengalir dan nilainya meningkat, jadi kan dari 0 sampai maksimal, itu induktor akan memberikan gaya perlawanan. Ya, ketika awal mengalir ada perlawanan, makanya arusnya itu tidak langsung maksimal. Tapi ketika arusnya itu berkurang, dalam arti di sini supply-nya kita putus, maka induktor akan memberikan gaya dorong sehingga arus tetap mengalir seperti sebelumnya. Menolak perubahan. Awalnya tidak ada arus, jika diberi arus dia nolak. Tapi ketika dia itu kondisi sekarang sudah ada arus, begitu supply arusnya dari baterai atau power supply itu putus, dia tetap harus ada arusnya karena dia tidak suka perubahan. Ya meskipun endingnya juga tetap berubah ya. Karena sifatnya ini penjelasannya ada di poin-poin di bawahnya. Ketika arus berubah, maka medan magnet juga berubah. Kemudian perubahan medan magnet itu dapat menginduksi kumparan itu sendiri. Induksi sendiri itu ya. Karena kabel kawat yang paling kanan mungkin akan menginduksi yang lebih kirinya.
begitu seterusnya. Kemudian saat terinduksi, induktor ini membangkitkan GGL yang arahnya melawan listrik supply-nya. Jadi kalau arusnya itu ke kanan, dia membangkitkan listrik yang arusnya itu ke kiri. Makanya seolah-olah ada yang melawan. Jadi listriknya itu nggak langsung, arusnya itu nggak langsung maksimal begitu. Sebaliknya ketika supply diputus, maka terjadi kemagnetannya makin lama makin turun. Di situ ada yang namanya perubahan nilai magnet. Nah, kalau ada perubahan nilai magnet, maka dia nanti akan menginduksi lagi si kumparan itu sendiri sehingga mengalirlah arus sisa. Pada listrik AC, sifat ini membuat arus listriknya lagging terhadap tegangannya. Makanya setiap induktor, beban listrik yang induktif, di situ arusnya adalah lagging atau ketinggalan. Karena memang sifatnya seperti itu. Saking dia nggak mau ada perubahan, maka ketika terjadi perubahan pada dirinya, itu udah telat gitu ya. Tapi kalau di sini memang sifatnya seperti itu dan masih bisa kita manfaatkan. Ada alat untuk mengkompensasi hal itu, yaitu kapasitor. Nah, berikutnya kita ke sini. Nah, di sini ada tentang apa saja yang mempengaruhi nilai induktansi. Jadi, untuk induktansi sendiri itu adalah kemampuan suatu kumparan dalam menyimpan medan magnet atau menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Itu yang mempengaruhi yang pertama adalah jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan pada kawat induktor, semakin besar induktansinya. Jadi semakin besar juga dia kemampuan menyimpan energi listriknya. Kemudian yang kedua adalah panjang induktor. Panjang total dari lintasan medan magnet dalam induktor mempengaruhi nilai induktansi. Semakin pendek panjang induktor, semakin besar induktansinya karena interaksinya itu semakin apa ya istilahnya? Semakin rekat interaksi dari kawat-kawat itu. Kemudian yang berikutnya adalah luas penampang inti atau A. Semakin besar luas penampang inti, semakin besar induktansi yang dihasilkan. Yang terakhir adalah bahan dari inti. Bahan inti yang digunakan dalam induktor mempengaruhi kemampuan medan magnet untuk terbentuk. Bahan ferromagnetik seperti besi, baja, atau ferit meningkatkan induktansi karena memiliki permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan udara atau bahan non-magnetik. Itu sama seperti di kalau nanti ada besaran kuat medan magnet, inti besi ini juga bisa memperkuat medan magnet. Sekali lagi ya diingatkan, induktansi itu kemampuan induktor untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet saat arus mengalir. Rumusnya ya ini mengingatkan kembali, L sama dengan apa ya, mikro apa miu ya, saya lupa. Pokoknya itu simbolnya, kita anggap miu gitu ya. Saya ingat saya miu sih kalau guru saya dulu bilang, kali n kuadrat kali A dibagi L. Mirip seperti rumusnya kuat medan magnet, tapi itu dua hal ini adalah yang beda. Kalau saya sekolah dulu katanya beda sih. Jadi yang satu itu kemampuan menyimpan energi listrik, yang satu itu kekuatan medan magnetnya. Seberapa kuat dia dapat menarik besi gitu ya. Di sini kalau permeabilitas bahan intinya makin bagus, itu sifatnya akan sama, dapat memperkuat induktansi dan dapat memperkuat kuat kemagnetan. Jumlah lilitan juga sama. Semakin besar jumlah lilitannya, semakin kuat induktansi, semakin kuat kemagnetannya juga. Nah, berbeda hal dengan panjang inti atau panjang induktornya. Di situ semakin panjang si kumparannya, maka semakin lemah untuk kemagnetan dan juga induktansinya. Ya, yang membedakan di sini adalah n, satunya n kuadrat, satunya n.
kemudian satunya pakai A, satunya pakai I. Itu. Jadi pada kumparan atau induktor, I atau arus itu sangat menentukan juga untuk kuat kemagnetan. Tapi kalau secara rumus di sebelah kiri itu tidak menentukan kekuatan induktansinya, hanya menentukan kekuatan kemagnetannya. Gitu. Makanya pada generator atau pada motor, kalau generator di eksitasinya ya, kalau di motor itu di supply-nya, di situ dapat memperkuat kuat kemagnetan pada generator atau rotor. Motor ya, bukan rotor. Kalau pada motor biasanya dapat meningkatkan torsi. Kalau meningkatkan kecepatan itu kalau motor listrik yang AC, dia ditentukan oleh frekuensi, bukan dari tegangan, bukan dari arus ya. Tapi kalau arusnya makin besar, tegangannya makin besar, itu dia menentukan seberapa kuat torsinya. Tapi kalau pada generator, semakin besar arusnya maka semakin besar kemagnetannya, maka di situ bisa meningkatkan nilai tegangan outputnya. Seperti yang sudah dibahas pada video yang lainnya. Silahkan dikunjungi di channel Training Center Syauqi. Di mana saja digunakan si beliau induktor ini? Karena sifatnya itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, menahan perubahan arus secara tiba-tiba, kemudian menghilangkan noise dan mengatur tegangan AC, itu banyak sekali digunakan. Ya, ini fungsinya banyak, berarti dia nanti di tempat yang banyak juga. Menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, ini di generator yang self excited di situ digunakan. Karena untuk starting biasanya sifat yang pertama itu. Kemudian yang kedua, menahan perubahan arus secara tiba-tiba. Biasanya ini di rangkaian elektronika, entah itu di power supply atau di rangkaian-rangkaian yang lain. Dia untuk memproteksi komponen yang dicatu oleh power supply itu supaya tidak menerima, istilahnya apa ya, perubahan arus yang tiba-tiba. Karena mungkin ada tegangan yang naik secara tiba-tiba, biasanya kan arus akan naik juga. Nah, di situ kalau tidak menggunakan induktor, naiknya akan cukup kerasa gitu bagi yang menerima. Tapi kalau ada induktornya, istilahnya dia seperti tameng ya, dia nanti akan meredam. Jadi kayak shock breaker dong. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kejutan listrik yang mungkin tegangannya itu naik, dia bisa meredam. Jadi naiknya itu nggak terlalu merusak begitu. Kemudian menghilangkan noise, ini di rangkaian rangkaian elektronika di audio video itu biasanya juga dipakai. Mengatur tegangan AC itu di transformer. Di generator juga bisa sih. Transformer itu lebih sering kita lihat ya. Kita lebih familiar di transformer untuk mengatur tegangan AC. Mau dinaikkan atau diturunkan atau hanya untuk diisolasi. Itu silahkan lihat di video tentang transformer di Training Center Syauqi. Ada satu lagi sebenarnya, kita manfaatkan kemagnetannya untuk bergerak. Contohnya relay, terus kemudian motor, terus ada solenoid dan lain sebagainya. Nah teman-teman, cukup sekian untuk materi induktornya. Terima kasih sudah belajar bersama di Training Center Syauqi. Semoga penjelasan tentang induktor ini bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih dalam tentang rangkaian listrik. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.